Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini saya ingin mengomentari lagi video dari Yuli yang judul Mualaf nipu, dia yang pinter ayat, orang Kristen yang salahkan. Jadi orang ini guys ya, biasanya itu adalah mengatakan mualaf penipu, mualaf tukang bohong gitu kan, mualaf hoax gitu. Kita akan buktikan sebenarnya siapa yang penipu sebenarnya kan. Kita akan langsung tonton video guys, habis itu akan kita komentari. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang ibu mualaf. Jadi beliau ini menjadi setelah dia mualaf menjadi orang yang rajin belajar Alkitab gitu ya, dan menjadi orang yang sok pintar dan kemudian mengajari orang-orang Kristen tentang Alkitab, padahal dia ngawur dan memelintir ayat Alkitab. Kita akan buktikan, karena bukan Kristennya itu yang penting, tapi pemahaman bahasa Indonesia bagaimana guys gitu. Sehingga kita lihat orang Kristen ya, tapi dia tidak ngerti bahasa Indonesia standar gitu, arti kata mengenapi, apalagi yang lainnya kan. Jadi kita buktikan sekarang guys, siapa sebenarnya yang sok tahu itu gitu kan. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. ada juga di Yesaya 43 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya Allahmu yaitu di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, wah itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari itu ayat betul guys ya, bahkan versi lainnya saya baca ya, saya hafal ya. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapamu yaitu di surga. Siapa Bapa itu? Ya Allah guys. Kita ngomong Bapa ya dia Allah, Allah Bapa gitu ya. Satu ada Bapamu yaitu Allahmu yaitu di surga gitu guys. mereka, kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri ya. Mualaf memang sok pintar, sok paling ngerti firman Tuhan atau Alkitab ya, padahal dia ini nggak ngerti apa. Tentu karena kita ya menafsirkan itu sesuai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar guys ya. Contoh kayak kata mengenapi aja mereka ngerti. Mengenapi itu kan menambah sehingga lengkap. Mereka malah artikan menghilangkan atau merubah guys. Ajaran Yesus itu jelas ya, hukum cerai saya sudah pernah buat videonya, hukum cerai, hukum zina, hukum kisos itu sudah saya buat videonya. Itu yang Yesus ajarkan, tapi gak itu yang mereka pakai guys. Mereka malah pakai hukumnya Paulus dan hukum selain dari yang Yesus ucapkan guys gitu loh. Apa-apa, baru belajar Alkitab setelah mualaf aja gayanya setinggi langit gitu ya. Contohnya ibu ini, dia memutarbalikkan ayat firman Tuhan, memelintirnya, tapi menuduh orang lain, orang Kristen yang memelintir ayat Alkitab. Padahal ibu ini yang berbohong. Dia tadi itu mengutip di dalam Matius 23 ayat 9. Yang berkata demikian, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu yaitu dia yang di sorga. Jadi kata Bapa diubah menjadi Allah, dan bunyinya tadi itu, dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya satu Allahmu yaitu dia yang di sorga. Bapa itu Allah apa bukan? Ini aja dia nggak ngerti guys. Dia seorang Kristen tapi nggak ngerti. Bapa itu siapa? Allah bukan? Ya betul kata ibu tadi. Bapa adalah Allah. Allah adalah Bapa ya. Jelas itu. Ya kan? Nah, Yesus itu dikatakan anak kan? Jadi Yesus tuh anak, ya kan? Allah tuh Bapa. Dan ada satu lagi Roh Kudus. Jelas guys. Jadi kalau ngomong Allah ya Bapa, sama aja. Mau Anda katakan itu Bapa, mau Anda katakan itu Allah, sama-sama guys. Cuman Yesus bukan Allah. Yesus adalah anak guys. Itu yang penting poinnya.
Mana bisa begitu? Nggak boleh menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Itu nggak boleh. Kalau ada satu kata saja diganti atau diubah, maka maknanya akan menjadi. Ya, saya sampaikan ya. Ini bagaimana dengan perubahan yang terjemahan yang dari Tuhan ke Tuhan. Itu fatal loh. Itu aja bisa diubah-ubah gitu kan. Yesus di terjemahan lama kitab tuh akulah guru dan Tuhan, toean gitu kan, masih jangan lama. Tiba-tiba berubah jadi akulah guru dan Tuhan. Itu kan suatu hal yang sangat error guys, sangat fatal gitu. Kayak saya misalkan, saya guru, saya Tuhan atau Tuhan gitu. Kalau saya katakan Tuhan, ya, dengan saya katakan diri saya Tuhan, itu jelas beda. Nah, itu nggak masalah bagi mereka gitu kan. Nah, ini jelas-jelas mengubah Allah dengan Bapa itu sama aja. Coba saya tanya, Bapa itu siapa? Apa dia anak? Apa dia Yesus? Kan dia itu adalah Allah, yaitu oknum ketiga dalam Trinitas. Ada 3 oknum dalam Trinitas, yaitu Allah Bapa, ya, Allah Anak dan Roh Kudus gitu. Itu loh poinnya guys. Jadi mengatakan Bapa dengan Allah ya sama. Yesus juga mengatakan, ingat Israel, Tuhan Allahmu Esa, satu-satunya Tuhan, ya. Tuhan Allahmu dia bilang. Siapa Allahmu itu? Ya Bapa gitu. Itu poinnya. Sangat berbeda. Jadi jangan ngawur ya Bu, enggak. Ya, bedanya Pak dengan Bapa. Kalau Allah beda dengan Bapa, berarti Bapa itu siapa? Bukan Allah gitu. Bapa itu apa? Bapa gereja gitu kan. Nah, ini di Juli ini pusing nih guys. Error nih pemikirannya nih. Logikanya nggak nyambung. Bapa ya Allah, Allah ya Bapa gitu. Masa dikatakannya Bapa bukan Allah gitu kan? Berarti Bapa itu siapa? Bapa gereja kah gitu kan? Boleh melakukan itu meskipun Anda sudah menjadi mualaf. Lebih baik Anda belajar ngaji, belajar sholat gitu ya, sedekah sebanyak-banyaknya. Itu salah guys ya. Seorang mualaf, dia itu punya basic kenapa dia jadi mualaf ya. Dia jadi mualaf karena dia mengerti tentang kitab sebelumnya ya. Dia mengerti, maka dia mualaf gitu. Kalau dia tidak mengerti, dia nggak mualaf. Hanya orang-orang yang mengerti lah mualaf guys. Setelah dia lihat nih, kok Alkitab nih begini ya, ternyata disampaikan oleh para pendeta dan gereja tuh beda dengan Alkitabnya gitu. Nah itu yang sebab jadi pindah. Jadi di Juli harus ngerti alasan kenapa para mualaf itu ada, karena mereka baca kitabnya gitu. Kalau mereka tidak baca, jadi beda mualaf sama orang murtad guys ya. Kalau murtad itu dia biasa bukan baca Al-Quran. Mereka murtad biasanya karena mimpi ketemu Yesus lah, mimpi ketemu Roh Kudus lah gitu kan. Jadi basicnya mimpi gitu. Suatu hal yang fantasi guys, satu hal yang tidak mengkaji. Nah, kalau para mualaf itu justru karena mengkaji Alkitabnya, makanya mereka mualaf gitu. Mereka melihat banyak yang, dan ini udah keberapa nih mualaf yang menyampaikan tentang isi Alkitab ini kok begini gitu kan. Nah, jadi mereka mempertanyakan isi Alkitab gitu. Jadi mereka sudah benar posisinya gitu. Nah, jadi itulah modal mereka untuk sharing di komunitas muslim ya. Jadi jangan sampai nanti ada komunitas muslim yang murtad guys. Nah, kenapa? Karena mereka paham benar siapa ajaran Yesus itu gitu. Mereka sampaikan ini Kristen ini nggak sama dengan ajaran Yesus itu. Nah, itu agar pelajaran bagi umat Islam yang hendak murtad. Ya, jadi sebelum murtad mereka dikasih tahu dulu. Bro, lu mau murtad ya? Lu benar mau murtad nih. Ini saya kasih tahu ya, kenapa saya aja mualaf nih. Saya kasih tahu alasannya. Nah, alasannya kenapa? Ya dia karena baca Alkitab gitu. Gitu loh guys. Nah, jadi dia tuh baca Quran itu tuh untuk tambahan, untuk sebagai karena dia memang basicnya dari mempertanyakan Alkitab itu guys itu. Jadi dia ini lebih baik daripada Didik Juli yang nggak ngerti Al-Quran gitu kan. Nah, kalau dia masih mending dia ngerti Alkitab dan dia mau belajar Quran gitu guys, karena dia sudah seorang Muslim tentunya. Untuk bekal Anda masuk surga nanti. Nah, untuk mengerti ayat 9 ini kita harus membaca. Ya, dia di Juli ini sambil mengatakan ya, kita sebagai muslim ini harus beribadah, nggak kayak mereka. Kalau dia ini kan percaya Yesus masuk surga guys, enak bener gitu dia bilang gitu kan, nggak perlu ibadah gitu. Oh, kita memang perlu bekal ke surga dan itu logis. Nggak, karena surga itu penikmatan, nggak mungkin dikasih gratis gitu aja gitu kan. Ya kan, kita dosa ditebus itu udahlah gratis, dosa ditebus lagi kan, enak bener hidupnya gitu kan. Ya begini loh, kita dikasih masuk ke Dufan misalnya, tapi tiketnya gratis gitu, udah gratis kita utang kita dibayarin lagi kan, wah enak bener itu hidup guys. Nah itu makanya itu nggak logis gitu kan. Kalau Islam itu jelas, Anda mau surga, Anda harus berusaha keras untuk itu, tinggalkan maksiat, kerjakan kebaikan. Jadi itu ada logikanya guys gitu. Jadi orang-orang jahat nggak akan bisa masuk surga dengan seenaknya aja.
mereka akan dibakar dulu ke neraka gitu. Nah, hanya orang-orang yang meninggalkan maksiat lah dan yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya akan masuk surga. Itu hasil dari jerih payah mereka selama dunia, guys. Baca satu perikop secara keseluruhan. Jadi kita harus membacanya mulai ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini jelas ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ingat, Yesus nyuruh turuti, guys. Turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, yang diajarkan, guys. Tapi jangan dituruti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi begini loh, kayak apa ya? Kayak misalnya saya mengajarkan jangan mencuri, jangan merampok, tapi saya merampok. Nah, yang diikuti itulah ajaran saya. Jangan kelakuan saya diikuti. Nah, sama seperti ini. Berarti Yesus mengakui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu benar, guys. Gitu loh. Berarti ajaran Taurat itu berlaku karena disuruh ikuti kan. Nah, ini kalau kita lihat perikopnya malah lebih jelas. Kalau kita lihat perikop lengkapnya gitu kan, lebih jelas ini, guys, bahwa Yesus menyuruh dan mengajarkan untuk mengikuti ajaran Musa. Taurat Musa, apa itu seharusnya ya? Babi haram. Apalagi hukum kisos, janganlah merasa kasihan kepadanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Hukum apa lagi? Hukum cerai, ya. Musa mengatur hukum cerai. Kalau kamu menceraikan istrimu, berilah dia surat cerai. Dan Yesus tambahkan dengan apabila seorang menceraikan istrinya bukan karena zina, ya. Jadi dia menceraikan istrinya bukan karena zina nih. Berarti kalau dengan zina boleh, ya. Tapi kalau dia melakukannya kalau perempuan itu tidak berzina, dia ceraikan perempuan itu padahal tidak berzina, maka hukumnya sama dengan dia membuat perempuan itu berzina. Itu tambahan dari Yesus itu. Jadi sekali lagi Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat Musa, yaitu yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu benar, guys. Berlaku. Tapi Kristen faktanya tidak melakukannya. Ngerti ya? Nah, ini bukti ayat ini jelas ya. Yesus mengajarkan untuk melakukan dan menuruti semua ajaran dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tapi tidak mengikuti kelakuannya. Karena mereka ajarkan misalnya jangan berzina, mereka mungkin berzina gitu kan. Sunat gitu kan, mereka tidak sunat mungkin. Mereka katakan mereka ajarkan babi haram. Pokoknya mereka makan babi. Nah, itu poinnya, guys. Jadi ajaran Musa itu harus dilakukan, ya, dituruti. Kalau mereka sekarang bukan melakukan ajaran Musa, ya, mereka sekarang melakukan ajaran Paulus, guys. Itu poinnya gitu. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang hanya suka berkhotbah, mengajarkan hukum-hukum Allah, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Sama, orang Kristen juga tidak mau melakukannya. Buktinya hukum Taurat Musa mengajarkan bahwa hukum kisos yang terjadi, jangan merasa kasihan padanya, mata gigi. Ada nggak dilaksanakan orang Kristen? Nggak ada. Jadi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini sama dengan Kristen, guys. Ya, sama. Bedanya orang ahli Taurat dan orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat Musa. Tapi Kristen sama sekali tidak gitu. Mereka menghilangkan atau menghapusnya dan menggantinya dengan perjanjian baru. Hukum Musa Taurat itu yang ada di perjanjian lama, mereka hilangkan dan mereka hapus. Mereka tetap pakai di Alkitab mereka tapi tidak berlaku dan mereka ganti dengan perjanjian baru. Jadi mereka Kristen lebih parah, guys, lebih parah daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang munafik. Mereka masih mengajarkan dan kita harus menuruti itu, kata Yesus kan, melakukan ajaran itu, menurutinya, ya, kayak hukum sunat dan lain sebagainya harus kita turuti dan kita lakukan, ya kan? Nah, mereka masih mengajarkan itu. Kristen malah tidak mengajarkannya, guys, malah membuang itu semua gitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah lebih parah orang Yahudi, orang Taurat dan orang Farisi apa orang Kristen? Ya, tentu jawabannya lebih parah orang Kristen. Karena orang Kristen bukan lagi munafik, tapi memang betul-betul sudah udah keluar jalur, guys. Ya, mereka melaksanakan hukum-hukum buatan manusia yang bernama yang Paulus dan murid-muridnya gitu, guys.
Jadi ini yang dimaksud oleh Yesus dalam perkataan ini. Nah, kemudian Yesus tadi juga berkata, turutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Yang mereka ajarkan tentu berasal dari hukum-hukum Allah atau hukum Ya, Taurat. sebutkan dong. Hukum sunat, apalagi? Ya, hukum cerai, hukum zina, hukum kisos, ya. Bakaran, ya, korban bakaran. Itu ada nggak diajarkan atau dilaksanakan Kristen? Nggak ada, guys. Ahli Taurat dan orang Farisi masih mending. Mereka munafik, tapi mereka masih mengajarkan itu. Makanya mereka munafik. Mereka mengajarkan, tapi tidak melakukan. Kristen sudahlah tidak mengajarkan, tidak melakukan lagi. Jadi Kristen ini jauh lebih parah, guys. Tetapi yang mereka lakukan seringkali berbeda dengan apa yang mereka ucapkan atau mereka khotbahkan. Maka Yesus berkata, Masih mending orang ahli Taurat dan orang Farisi. Anda di Juli dan juga teman-teman Anda malah sudah tidak mengajarkan, malah berbuatnya juga beda pula lagi ya. Jadi Anda lebih parah gitu. jangan ditiru perbuatannya. Dan selanjutnya, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka memberikan standar terlalu besar kepada orang lain, tapi dia sendiri sedikit pun tidak mau melakukan apa yang ditetapkan kepada orang lain yang sangat berat tadi. Inilah orang Farisi dan orang-orang atau ahli Taurat. Selanjutnya, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi semua yang mereka lakukan itu hanya. Nah, jadi poinnya ya, yang mereka lakukan kan masalah di sini yang salah kan adalah yang mereka lakukan itu agar dilihat orang. Dengan apa mereka dilihat orang itu? Dengan memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Artinya yang harus dilakukan itu adalah yang benar itu adalah ya harus sembunyi-sembunyi ibadah itu. Maksud itu jangan kentara, guys. Mereka ini kan memakai tali sembahyang lebar. Maka seharusnya memakai tali sembahyang itu nggak usah lebar gitu. Dan jubah itu nggak usah panjang, guys. Sehingga tidak menarik perhatian orang gitu. Nah, ada nggak orang Kristen melakukan ini? Ya, memakai tali sembahyang yang tidak lebar dan memakai jubah yang pendek. Ada nggak? Nggak ada, guys. Sekali lagi ya, orang Kristen ini sudah tidak mengajarkan, tidak mengikuti. Paling Yesus katakan, ikutilah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Segala sesuatu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi Kristen tidak sama sekali tidak menurutinya, guys. Bahkan tidak mengajarkannya juga gitu. Bahkan tidak melakukannya. Jadi Kristen ini lebih komplit, lebih buruk daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jadi yang salah mereka nih hanya orang Farisi ini ya, yaitu mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Harusnya kan tali sembahyang nggak lebar dan jubah nggak panjang, sehingga mereka tuh tidak ada maksud untuk lihat orang gitu, guys. Itu poinnya. Dengan tujuan supaya mereka dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah panjang. Jadi mereka ini selalu pakai seragam kebesaran mereka lah sebagai seorang ahli Taurat dan itu benar. Yesus katakan suruh turuti kan. Cuman jangan beli-beliin kayak mereka gitu. Kan mereka salahnya tadi itu, guys. Saya ulang-ulang terus nih, guys. Saya biar paham. Salah mereka kan karena biar dilihat orang, makanya mereka pakai tali sembahyang itu yang panjang dan jubah yang panjang, tali yang sembahyang lebar gitu. Nah, berarti harusnya tali sembahyangnya jangan yang lebar dan jubahnya jangan yang panjang, guys. Itu poinnya gitu. Dan Anda tidak boleh ibadah untuk lihat orang gitu kan. Nah, jadi Kristen sama sekali tidak melakukannya. Jangan lagi melakukannya. Mengajarkan pun tidak, guys. Orang-orang Farisi. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Jadi mereka duduknya di tempat-tempat yang paling depan, di rumah ibadat, di tempat-tempat yang terhormat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi mereka ini hanya suka dihormati saja. Dan jadi sebenarnya gini, Yesus ajarkan jadi yang cocoknya dipanggil rabi, guys, bukan pendeta. Kok bisa lari gitu kan? Jadi gini, masalah salah mereka nih ya, hanya karena mereka suka menerima penghormatan dan suka dipanggil rabi. Ya. Jadi seharusnya kalau ya mereka rabi, ya biasa aja gitu. Misalnya kayak saya ustadz, misalnya ya, saya bukan ustadz ya, saya lagi saya. Lalu ada saya janganlah sampai saya tuh agak dipanggil ustadz gitu. Tapi kalau ada manggil ustadz ya saya biasa aja harusnya gitu.
Tapi saya jangan berbuat sesuatu yang biasa dipanggil ustadz gitu. Nah, itu salahnya guys. Jadi saya nggak boleh ada rasa suka dipanggil ustadz gitu. Biasa aja gitu. Kan nanti itu namanya ria kan. Kita sombong aja gitu kan, dipanggil ustadz gitu kan. Nah, jadi kita sama kayak mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka dipanggil rabi bukan pendeta guys. Ya, itu intinya gitu. Suka dipanggil rabi atau guru gitu ya. Kemudian selanjutnya, tetapi janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Yesus bilang kamu jangan sampai disebut rabi seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, karena rabimu hanya satu, siapa? Yaitu Yesus Kristus. Gurumu bukan. Rabimu adalah siapa? Musa guys. Ingat Musa ya. Karena mereka mengajarkan Taurat Musa gitu ya. Jadi janganlah kamu sebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara ya. Itu adalah Musa gitu. Rabinya. Nah, di zaman Yesus baru Yesus itu. Jadi Yesus harusnya dipanggil rabi guys. Ngerti ya? Yesus dipanggil rabi, Musa dipanggil rabi. Di posisinya sama-sama rabi gitu, ngerti ya? Nah, itu poin di situ. Nah, lalu sambung dengan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, hanya ada satu bapamu yaitu Dia di surga. Nah, ini Yesus mengatakan berarti Dia bukan bapa. Kan orang menyamakan ya, Yesus adalah bapa juga. Dia adalah Allah juga. Enggak, bapa atau Allah cuma satu, yaitu di surga. Di dunia ini hanya ada anak, yaitu Yesus yang bukan Allah, guys. Gitu loh. Karena anak kan bukan bapa. Karena yang Allah itu adalah bapa. Anak bukan gitu kan. Nah, jadi jangan sebut Yesus Bapa, alias jangan sebut Dia Allah, karena Bapa itu adalah Allah, Allah itu adalah Bapa guys. Itu poinnya. Jadi Yesus cuma rabi gitu. Yesus harus dipanggil rabi oleh pengikutnya dan cuma satu rabinya yaitu Yesus, dan di zaman Musa itu rabinya Musa gitu guys. Jadi Yesus bukan Bapa, bukan Allah, tapi rabi guys. Itu poinnya, ya kan? Yang satu siapa? Yesus. Dan kalian semuanya adalah satu saudara. Selanjutnya, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa karena hanya Dia yang di sorga. Di dunia ini hanya ada dua Bapa. Bapa dari segala pembohong, Bapa dari segala pendusta, dan Bapa kita yang ada di surga. Jadi penguasa bumi yang sekarang ini siapa? Adalah bapa dari segala pembohong, yaitu iblis. Jangan tunduk kepada mereka, jangan menyembah mereka. Ini satu bapamu yaitu Bapa di surga, bukan Bapa Yesus maksudnya guys. Ngerti ya? Karena gini, mereka sering menyamakan Yesus dengan Bapa kan. Ingat itu poinnya. Yesus disamakan, diumpamakan dengan Bapa, disebandingkan dengan Bapa. Yesus adalah Bapa sama dengan Yesus adalah Roh Kudus. Tiga kesatuan. Nah, Yesus katakan, jangan katakan siapapun Bapa di dunia ini. Alias jangan katakan Allah siapapun di dunia ini. Karena ada satu Bapa. Siapa Bapa? Allah. Yaitu Dia di surga, guys. Ingat, hanya ada satu Bapa, hanya satu, guys, nggak ada yang lain gitu. Ngerti ya? Jadi jelas ini ngomong tentang Bapa, ngomong tentang Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Tadi jelas konteksnya adalah Yesus cuma seorang rabi. Jadi jelas posisinya satu rabi di zaman Musa, yaitu rabi namanya Musa, satu rabi zaman Yesus namanya Yesus, dan satu Bapa yaitu Allah namanya Allah kan, yaitu Allah Bapa di surga. Yesus bukan Bapa berarti guys ya. Jadi Yesus cuman manusia guys, bukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapanya gitu. Itu poinnya. Jangan melayani mereka karena Bapa kita hanya Bapa di sorga. Dan kemudian selanjutnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi yang dikecam itu adalah perbuatannya, bukan ajarnya. Yesus suruh tadi kan, ikutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan, bukan yang mereka lakukan. Jadi Yesus mengecam mereka karena perbuatannya. Hebat gini, Dia mengajarkan hukum kisos, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum sunat mereka ajarkan, hukum zina, hukum cerai, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu yang Yesus kecam tuh ketika mereka tidak melakukannya. Nah, artinya Yesus juga akan mengecam Kristen kalau dia hidup sekarang. Kenapa? Karena Kristen juga tidak melakukan hukum Musa kan, hukum Taurat. Nah, parahnya lagi, kalau orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu masih mengajarkan
Orang Kristen sama sekali tidak mengajarkan. Mereka menghilangkan itu semua, guys. Mereka menghilangkan dan mereka menggantinya dengan perjanjian baru. Jadi level orang Kristen ini lebih tinggi, lebih parah daripada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, guys. Kalau Yesus saja itu mengecam mereka karena perbuatannya, harusnya logikanya Yesus juga akan mengecam orang Kristen, ya, bukan hanya karena perbuatannya, tapi juga ajarannya, guys. Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Musa tadi, gitu loh. Tidak sesuai dengan ajaran hukum Taurat dan kitab para nabi dan ahli Farisi. Mereka hanya meletakkan itu di Alkitab, di Perjanjian Lama, tapi tidak mereka yakini, guys. Tidak mereka lakukan, tidak mereka ajarkan. Mereka hanya melakukan dan mengajarkan Perjanjian Baru. Paham ya? Ngerti ya? Kristen tidak mengajarkan Perjanjian Lama, tidak mengajarkan. Mengajarkan dalam artian kan harus dituruti, ya. Turutilah hukum apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Disuruh turuti, guys. Jadi bukan hanya dibaca, dituruti dan dilaksanakan. Kristen apa yang ada? Kitab Perjanjian Lama yang isinya hukum Taurat itu cuma dibaca, guys. Nggak dituruti, tidak dilaksanakan, gitu. Itu poinnya, ya. Oke? Ini yang dimaksud oleh Yesus, bukan seperti yang ibu maksudkan. Nggak ada yang dimaksud kata Bapa menjadi Allah tadi itu, yang akhirnya menuhankan Yesus itu. Karena ini, gitu ya. Ngawur ibu ini, sungguh. Iya, Anda yang ngawur. Jadi ke Bapa itu siapa kalau bukan Allah, gitu kan? Apakah Bapa itu Bapa gereja atau Bapa bisa Bapa ya Allah, Allah ya Bapa, gitu loh. Anda ini kayaknya apa? Sebagai Kristen nggak ngerti deh apa itu Bapa. Sekarang saya tanya ya, coba jawab, siapa itu Bapa? Bukan Allah? Wow, hebat. Berarti Anda nggak ngerti berarti. Allah itu ya Bapa, Bapa ya Allah, itu poinnya, guys. Sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa dimengerti dengan baik. Ya, ketika Anda sampai konteksnya, terima kasih ya. Anda telah memberitahu kami semua kalau Yesus itu suruh mengajarkan untuk menuruti dan melakukan yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, guys. Disuruh lakukan dan dituruti, guys. Dan faktanya Kristen tidak melakukan itu, tidak menurutinya, bahkan tidak mengajarkannya, guys. Mereka mengajarkan perjanjian baru, ya, dan mereka menyediakan ajaran orang-orang ahli Taurat tadi dan orang Farisi. Mereka menyediakannya, mereka hanya jadikan itu sebagai pemanis yang ada di Perjanjian Lama, guys. Cuman sebagai hiasan, tidak diajarkan ataupun dilakukan atau dituruti, guys. Hanya sebagai pajangan, gitu. Yang mereka ajarkan dilakukan apa? Perjanjian baru. Jelas, kalau Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka harusnya Yesus akan mengecam lebih lagi orang-orang Kristen, guys. Karena mereka yang tadi itu bukan hanya tidak mengajarkannya, tapi juga tidak menuruti dan tidak melakukannya. Tapi mereka malah mengajarkan dan menuruti hal lain selain itu, yaitu perjanjian baru. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.